Halo kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul 48 Laws of Power, atau dalam bahasa Indonesia itu 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Nah, sebelum aku bahas buku ini, mungkin aku akan kasih sedikit pengantar untuk kalian. Barangkali saat ini kalian sedang merasakan berbagai macam emosi, entah itu sedih, senang, marah, kecewa, atau yang lainnya. Bisa jadi, itu semua karena kalian kurang menguasai perasaan kalian, atau kalian kurang kekuasaan dalam mengendalikan emosi-emosi kalian itu. Entah emosi itu terjadi karena perbuatan orang lain, atau karena perbuatan kalian sendiri. Entah itu bentuknya trauma, karena dikhianati, menjadi pelampiasan, atau bahkan menjadi kambing hitam atas kesalahan orang lain. Nah, dalam buku ini, kalian diberikan gambaran-gambaran sebab akibat dari emosi-emosi yang kalian rasakan. Hukum-hukum di dalam buku ini bisa menjadi tuntunan kalian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mengambil tindakan dan berperilaku sehingga kalian memiliki kekuasaan dan power baik untuk diri kalian sendiri maupun orang lain. Oke, langsung saja untuk kalian yang malas baca, tinggal simak video ini. Aku rangkum tiap hukum menjadi satu penjelasan. Hukum yang pertama, jangan melampaui atasan atau pimpinan kalian. Hukum ini menjelaskan bahwa kamu itu harus membuat orang-orang di atasmu merasa nyaman, merasa superior, dan merasa bangga atas kemampuanmu. Tapi, jangan melebihi kemampuan mereka, meskipun kamu memiliki dan bisa melakukannya. Karena kalau kamu terlalu jauh melakukannya, atau bahkan sampai pamer, itu akan memunculkan perasaan takut dan gelisah dari orang-orang di atasmu. Jadi, ya buat dirimu seakan-akan itu selalu di bawah mereka. Lalu, biarkan mereka memberimu power atau kekuasaan atas kemampuan yang kamu miliki tersebut. Nah, dari situlah kamu mulai menggali kekuasaan yang diberikan orang kepadamu. Hukum kedua, jangan terlalu percaya dengan temanmu. Lebih berhati-hati terhadap temanmu. Teman itu sangat rentan mengkhianatimu, karena teman itu mudah iri pada kita. Kadang, kalau kita terlalu baik dan dia terlalu busuk, dia bisa melewati batasan-batasan dan terlalu kejam kepada kita. Malah terkadang, yang terlihat sebagai musuh itu ternyata lebih baik kepada kita daripada teman kita sendiri. Lebih perhatikan sekelilingmu dan gunakan intuisimu. Hukum yang ketiga, sembunyikan niatmu. Jangan terlalu terbuka pada orang-orang, apalagi jika kamu punya maksud tertentu atau agenda pribadi. Kamu harus bisa menyembunyikan niatmu, supaya target-targetmu itu bisa tidak siap dan pertahanannya melemah, sehingga jikalau itu musuhmu, kamu lebih mudah untuk menyerang. Hukum keempat, jangan terlalu banyak omong. Perbanyak mendengar daripada berbicara. Semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu terlihat sepele. Orang hebat itu menebar pengaruhnya dengan melakukan intimidasi dan sedikit bicara. Karena semakin banyak kamu bicara, semakin besar kemungkinan kamu melakukan kesalahan. Hukum kelima, reputasi adalah segalanya. Jika kamu belum punya reputasi yang baik, maka buatlah. Jika sudah, pertahankan. Hanya dengan reputasi yang baik dan kuat, kamu bisa mengintimidasi kawan-kawanmu, bahkan lawan-lawanmu. Tapi ketika reputasimu jatuh, maka kamu sangat rentan untuk diserang dari segala arah. Hukum keenam, sering-sering cari muka atau tebar pesona. Kalau kamu tampan atau cantik, hidupmu jadi lebih mudah kan? Jika kamu bisa membuat dirimu good looking, lalu terlihat menarik ataupun menonjol di depan orang banyak, itu penting dalam membangun reputasimu. Kalau kamu merasa dirimu kurang menarik, perbaiki atau minimal rapih. Kamu butuh tersorot dan terlihat. Gunanya apa? Karena sehebat apapun kamu, kalau tidak ada yang memperhatikan dan melihat kinerjamu, yaitu menjadi percuma. Kamu harus terlihat dan menonjol agar menjadi poin orang lain. Hukum ketujuh, buat supaya orang yang bekerja, tapi kamu yang dapat hasilnya. Nah, hukum kali ini lumayan egois dan sulit ya.
Kamu harus menggunakan kemampuan, kepintaran, reputasi kepada rekanmu supaya mereka mau bekerja. Lalu, kamu ambil keuntungan dari situ. Entah itu mereka melakukannya karena aku suruh, mereka melakukannya karena arahan dariku. Hal-hal itu akan berdampak kepadamu, baik secara materialistik atau non-materialistik. Dan kamu bisa mengambil reputasi dari situ. Hukum ke-8. Buat orang-orang mendatangimu. Nah, kalau kamu sudah diingat dan dikenal orang, maka mereka sendiri yang akan membutuhkanmu. Kamu bisa berikan umpan 1 atau 2 kali penawaran kerja untuk mereka. Lalu, buat mereka selalu membutuhkanmu dalam hal tersebut. Setelah itu, kamu bisa mematok tarif atau perjanjian yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, mereka yang membutuhkanmu. Hukum ke-9. Selalu coba untuk menang dari aksimu, bukan argumenmu. Kemenangan yang kamu dapatkan dari debat itu sifatnya hanya sementara. Tapi ketika kamu berhasil memenangkan orang melalui aksimu, maka sifatnya bisa saja permanen, atau setidaknya jauh lebih lama. Hukum ke-10. Hindari orang yang selalu tidak bahagia dan tidak beruntung. Ya, banyak pepatah bilang, kamu adalah cerminan lingkunganmu. Kita ini bisa saja mati hanya karena kesialan orang lain. Jadi, hindari orang yang sering sial dan orang yang tidak bahagia, apalagi tidak stabil. Semakin lama kamu berkontak dengan mereka, maka ketidakstabilan itu bisa jadi ikut menyerangmu. Dan itu sifatnya menular. Hukum ke-11. Belajarlah cara untuk membuat orang ketergantungan padamu. Salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan membuat orang selalu membutuhkan dan mencarimu. Buatlah agar orang-orang ini bergantung padamu. Dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan mencarimu, baik untuk kebahagiaan atau kekayaan. Lalu, kamu bisa ajarkan mereka, tapi jangan terlalu banyak. Beri batasan, agar mereka tidak lepas dari ketergantungan olehmu. Hukum ke-12. Gunakan sedikit kejujuran dan kebaikan untuk menghindari ancaman dari targetmu. Kebaikan atau kejujuran yang kamu lakukan itu bisa menutupi banyak kejahatan dan kebohongan orang lain. Ketika targetmu bisa merasakan kebaikan dan kejujuranmu, maka targetmu itu akan menurunkan pertahanannya, karena dia sudah mulai percaya. Nah, di saat pertahanannya turun, kamu bisa menyerangnya dan memanipulasinya agar mencapai tujuanmu. Hukum ke-13. Ketika kamu butuh bantuan, buat agar mereka tertarik untuk membantumu, bukan karena mereka kasihan padamu. Saat kamu memerlukan bantuan, jangan pernah mengungkit apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka. Biarkan saja. Karena kalau kamu begitu, kamu akan disepelekan. Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan trik, yaitu kamu bisa memanipulasi permintaanmu. Seakan-akan permintaanmu itu memiliki sisi yang menguntungkan untuk mereka. Mereka melakukannya bukan sekedar cuma-cuma, tapi mereka mencari keuntungan dari menolongmu. Maka mereka akan dengan senang hati dan antusias membantumu. Hukum ke-14. Berpura-puralah menjadi seorang teman, tapi sambil menyelam, minum air. Hal paling dasar dalam berperang adalah mengetahui rival atau musuhmu. Itu adalah cara terbaik untuk mengetahui kelemahannya. Dan ketika kamu menjadi teman dari musuhmu, kamu bisa dengan leluasa mencari informasi-informasi penting yang bisa kamu gunakan untuk menyerangnya. Hukum ke-15. Ketika akan menyerang musuhmu, pastikan kamu benar-benar menghancurkannya. Dari pengalaman sejarah yang menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin zaman dahulu, ketika mereka menemukan lawan yang kuat atau menakutkan, maka mereka harus menghancurkan lawan tersebut secara total. Jangan setengah-setengah. Karena jika tidak dihancurkan dengan total, akan timbul kemungkinan balas dendam dari lawanmu, dan itu akan merepotkanmu di kemudian hari. Hukum ke-16. Gunakan menghilang untuk meningkatkan hormat dan value. Seperti hukum ekonomi. Makin banyak jenis barang beredar, maka akan semakin murah di market. Hal ini juga sama dengan hubungan sosial.
Ketika kamu sudah lekat pada suatu kumpulan, belajarlah untuk keluar sejenak, menghilang dari situ. Maka kamu akan jadi bahan obrolan, dan jika momentum yang kamu pilih tepat, mereka bisa kagum dan respect padamu setelah kamu kembali. Hukum ke-17. Buat orang-orang segan padamu dengan menjadi orang yang sulit diprediksi. Kalau kamu mudah diprediksi, maka baik itu teman maupun lawan akan merasa mereka bisa mengontrolmu. Ketika tingkah dan langkahmu sulit diprediksi, orang-orang akan segan dan takut padamu. Karena mereka tidak bisa menggambarkan cara untuk mengontrol atau menebak perilakumu selanjutnya. Hukum ke-18. Jangan bangun benteng untuk melindungi dirimu. Dimanapun kamu, pasti selalu ada musuh atau orang-orang yang berniat buruk. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Tapi jangan membuat benteng. Karena benteng akhirnya nanti akan membuatmu terisolasi. Kamu bisa ketinggalan informasi, kehilangan fleksibilitasmu, dan membuatmu terlalu mencolok. Itu akan membuatmu lemah dan mudah dijadikan target. Hukum ke-19. Ketahui siapa musuhmu. Jangan sampai salah cari musuh. Kalau kamu menemui banyak orang dan banyak hal, bisa jadi banyak variabel yang berbahaya, yang tentunya apapun rencanamu, itu pasti ada kemungkinan gagal. Kalau kamu salah langkah, selain kamu akan gagal, kamu juga akan memunculkan musuh-musuh baru yang nantinya akan semakin menyusahkanmu. Jadi, perhatikan lawanmu. Jangan asal mencari lawan dan jangan asal menyerang. Hukum ke-20. Jangan berkomitmen pada siapapun. Kamu jangan asal memilih kubu ataupun membela satu pihak sebelum kamu tahu permasalahannya. Amati dan pelajari. Jika memungkinkan, kamu melihat kesempatan, kamu bisa mempermainkan kedua pihak ini untuk kepentinganmu. Hukum ke-21. Berpura-pura bodoh. Semua orang itu pasti ingin terlihat pintar. Maka dari itu, kalau kamu punya target atau musuh, buat dirimu terlihat bodoh. Ketika mereka merasa pintar, mereka seakan-akan lebih jago darimu, lebih piawai darimu. Jadi, mereka merasa tidak perlu lagi mengawasimu. Mereka akan mengurangi pertahanannya, dan mereka tidak akan mencurigaimu. Dan saat itu, kamu bisa menyerang musuhmu secara diam-diam. Hukum ke-22. Gunakan taktik menyerah untuk merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kalau saat itu kamu lemah dari lawanmu, jangan melawan hanya karena kamu mementingkan harga diri. Lebih baik kamu menyerah, kemudian meminta maaf atau mengakui kesalahan. Dengan begitu, kamu mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri membalas hal tersebut. Hukum ke-23. Fokus pada satu hal ketika kamu punya suatu bidang yang memberikanmu sesuatu. Entah hal itu berbentuk material atau non-material, maka fokuslah. Kalau kamu sedang mengerjakan satu hal dan kamu yakini, lakukan. Karena menggali satu lubang lebih dalam akan lebih menguntungkan daripada kamu berpindah-pindah dalam menggali lubang. Hukum ke-24. Berperanlah menjadi seorang penjilat yang sempurna. Orang yang pandai menjilat itu selalu dikelilingi oleh kekuasaan. Ketika dia sudah pintar menjilat atasan, dia pasti juga pintar menjilat bawahan. Maka perlahan tapi pasti, kekuasaan itu akan semakin meningkat dalam dirinya dan mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Hukum ke-25. Bangun ulang dirimu. Kalau kamu belum menemukan jati dirimu, atau kamu merasa dirimu ini hanyalah sosok yang dibentuk oleh orang tua atau lingkunganmu, maka kamu harus membangun ulang dirimu. Buatlah identitas baru untuk dirimu, yang menjadikan kamu bangga pada dirimu sendiri. Hukum ke-26. Selalu pastikan bahwa tanganmu bersih. Kalau kamu akhirnya harus melakukan kesalahan atau hal yang kotor, pastikan kamu menggunakan tangan orang lain untuk melakukannya, sehingga tanganmu tetap bersih dan terlihat suci, dan kamu dapat melakukan hal lain tanpa dicurigai. Hukum ke-27.
Jika kamu membutuhkan pengikut, manipulasi kebutuhan dan kepercayaan mereka. Manusia itu cenderung bisa percaya pada orang yang dekat dan mendukungnya. Ketika kamu menjadi sosok itu, orang atau kelompok lain akan mudah percaya padamu, dan saat itulah mereka mulai menjadi pengikutmu. Kamu mulai bisa memberikan mereka alasan untuk percaya padamu, dan orang-orang ini perlahan akan rela berkorban untukmu. Hukum ke-28. Ketika melakukan sesuatu, lakukan dengan percaya diri. Kalau kamu yakin, lakukan. Kalau kamu ragu, tunda atau tinggalkan. Ketika kamu harus melakukan sesuatu, pastikan kamu yakin. Karena jika kamu melakukan sesuatu dan kamu ragu, maka yakinlah yang kamu lakukan itu tidak akan maksimal. Hukum ke-29. Ketika merencanakan sesuatu, maka rencanakan sampai akhir. Sebaik apapun prosesnya nanti, hasil akhirlah yang akan dicari. Kalau hasil akhirnya tidak berguna, maka semua rencanamu akan sia-sia. Maka apapun rencana dari tujuanmu itu, rencanakan sematang mungkin, serinci mungkin, sampai akhir. Hukum ke-30. Buat pencapaianmu itu seakan-akan mudah, dan kamu tidak perlu berusaha, atau istilahnya effortless. Ketika kamu menutupi usaha dan kerja kerasmu, itu akan membuat seolah pencapaianmu itu adalah hal yang mudah. Dengan begitu, kamu bisa menanamkan ilusi bahwa kamu bisa mencapai pencapaian yang lebih tinggi daripada ini. Hukum ke-31. Kontrol pilihan. Kamu bisa membuat orang lain memilih pilihanmu. Prinsip ini mirip-mirip seperti manipulasi. Kamu bisa membuat seseorang seakan-akan menentukan pilihannya. Padahal, kamulah yang menentukan pilihan itu. Jadi, kontrol pilihan orang itu ada di tanganmu. Hukum ke-32. Mainkan fantasi orang lain. Manusia itu cenderung takut akan kebenaran. Jadi, mereka akan sulit sekali mendengar tentang kekurangan dan keburukan mereka. Ya sebaliknya, mereka senang sekali mendengar kelebihan dan kebaikan mereka. Hal inilah yang semakin memperjelas bagaimana cara kita mengiming-imingi orang lain dengan fantasi mereka, sehingga mereka termanipulasi dan mau menuruti kehendak kita. Hukum ke-33. Carilah kelemahan semua orang. Setiap orang itu pasti punya kelemahan. Baik kelemahan yang berwujud insekuritas atau rasa takut. Temukan itu pada musuhmu atau orang sekitarmu, maka kamu bisa mengalahkan mereka lebih cepat. Hukum ke-34. Royal atau wibawa. Jika kamu ingin diperlakukan seperti raja, maka berperilakulah seperti raja. Bagaimana kita membawa perilaku kita, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang-orang, itulah yang akan kita dapat dari orang-orang yang tersebut. Hukum ke-35. Kuasai timing. Jangan pernah terburu-buru. Jika kamu terlihat buru-buru, itu menunjukkan bahwa kamu kurang kontrol terhadap diri dan waktu. Tetap tenang dan sabar. Seakan-akan kamu sudah tahu bahwa semua hal akan baik-baik saja dan berjalan sesuai rencanamu. Hukum ke-36. Ketika kamu tidak bisa memilikinya, maka lupakanlah. Melupakan itu adalah balas dendam terbaik. Semakin besar perhatian yang kamu tunjukkan pada masa lalu atau musuhmu, maka kamu akan terjebak di sana. Maka biarkan hal tersebut berlalu dan fokuslah pada tujuan di depanmu. Hukum ke-37. Tunjukkan sesuatu yang menarik. Kamu bisa menampilkan sesuatu yang unik atau mengesankan dari dirimu. Entah itu dari sisi personal maupun kreatif. Perumpamaannya adalah seperti anak pang yang memiliki rambut mohawk. Mereka menjadi menarik karena cuma komunitas mereka yang memiliki gaya rambut khas seperti itu. Dan itu akan menjadi ingatan di otak setiap orang. Hukum ke-38. Berpikirlah semaumu, tapi berperilakulah seperti orang lain. Dalam hal ini, kamu harus mengontrol kecerdasanmu. Jangan sampai hal itu membuat orang kesal kepadamu. Karena kamu tahu sendiri, tidak semua orang suka dengan orang yang terlalu cerdas.
Apabila kamu mengerjakan sesuatu, kerjakan saja sesuai operasi dasarnya. Jangan sampai kamu membuat orang lain merasa tidak berguna atau insecure dengan kemampuannya. Lakukan sesuai kapasitasnya saja. Lalu cari celah agar kecerdasanmu ini tetap bisa disalurkan. Hukum ke-39. Kalau kamu ingin menangkap ikan, acak-acak kolamnya. Emosi adalah hal yang paling efektif untuk dijadikan alat melawan musuh. Ketika kita bisa mengontrol emosi lawan kita bisa memprediksi apa yang akan dilakukannya. Maka kita lebih mudah menangkap dan menghancurkan lawan kita. Hukum ke-40. Jangan mau gratisan. Apapun yang bersifat gratis, pasti ada konsekuensinya. Apa yang ditawarkan orang lain dengan gratis, itu pasti berbahaya. Pasti ada sesuatu yang diharapkan dari orang tersebut. Hukum ke-41. Hindari mengikuti jejak orang lain. Buatlah langkahmu sendiri. Sesukses apapun kamu, tapi kamu berjalan di belakang orang lain, kamu hanya akan menjadi bayang-bayangnya. Maka kamu tidak akan menjadi istimewa, apalagi diingat. Maka buatlah langkahmu sendiri dan capailah kesuksesanmu sendiri, tahap demi tahap. Hukum ke-42. Serang gembalanya, maka dombanya akan berlarian. Masalah ataupun musuhmu itu pasti berasal dari satu individu, alias gembala atau dalang. Ketika kamu menyerang gembala itu, maka orang-orang lain yang menjadi musuhmu atau masalah lain akan kabur dan lari tanpa arah. Lalu kamu bisa fokus mengejar dan menghabisi mereka. Hukum ke-43. Fokus pada hati dan pikiran orang lain. Kamu harus tahu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Lalu, kamu bisa memainkan itu dengan rasa takut dan rasa sakit mereka, supaya mereka menuruti arahan-arahanmu. Hukum ke-44. Lucuti dan provokasi mereka dengan mirror effect. Mirror effect atau cermin ini biasanya menunjukkan realita, tapi juga menjadi alat untuk menipu. Ketika kamu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan musuhmu, maka mereka tidak akan bisa membaca strategimu. Dengan meniru musuhmu, mereka akan mengira kalau mereka sedang dihina dan dipermalukan. Mereka akan merasa bahwa kalian ini orang yang setipe dan sama, sampai-sampai dia bisa membaca pergerakanmu. Dan berarti dia sedang bermusuhan dengan orang yang tidak tepat. Hukum ke-45. Selalu berusaha untuk berubah, tapi jangan terlalu banyak berubah. Akan datang saatnya nanti kamu sadar, saat kamu diberikan kekuasaan ataupun diberi jabatan. Nah, di poin ini, kalaupun nanti ada peraturan-peraturan atau sesuatu yang harus kamu rubah, kamu bisa merubahnya satu persatu. Kamu tidak perlu merubahnya dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Hargai tradisi. Kamu bisa merubahnya pelan-pelan satu demi satu. Dan kamu bisa berikan pengarahan bahwa kamu sebenarnya sedang mencoba improvisasi agar segala yang kamu lakukan itu jauh lebih baik, sehingga kamu tetap mendapatkan hormat dan respect dari kawan-kawanmu. Hukum ke-46. Jangan terlihat terlalu perfect atau sempurna. Kamu tahu sendiri kan, terlihat terlalu hebat depan orang lain itu bisa berbahaya. Karena sedikit saja kita melakukan kesalahan, itu akan sangat diingat. Hati manusia itu kadang bisa terlalu busuk meskipun luarnya manis. Kamu tetap harus bisa menunjukkan beberapa kelemahan dan kesalahan, sehingga itu bisa menurunkan rasa iri dari orang-orang yang melihat kesempurnaanmu. Hukum ke-47. Jangan terlalu serakah. Kalau kamu sudah menang atau mencapai sesuatu yang kamu tuju, kamu bisa berhenti dulu. Evaluasi kembali, lihat sekelilingmu. Saat kita menang, itu biasanya diiringi dengan momen kehancuran, karena kita tidak tahu batasan yang sudah kita tuju. Karena biasanya di momen itu, seorang pemenang akan terlalu percaya diri dan menjadi lebih arogan, sehingga sulit mengontrol dirinya. Hukum ke-48. Tetaplah fleksibel. Jangan sampai kamu terlalu kaku. Kamu harus terus bisa beradaptasi.
karena belum tentu semua yang kamu rencanakan itu akan berhasil, maka kamu harus bisa beradaptasi dengan segala jenis keadaan ke depannya, baik itu dari kegagalan ataupun kesuksesanmu. Oke kawan-kawan, itu tadi 48 hukum dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Kalau kalian kurang puas dengan penjelasanku, atau kalian punya pemaknaan lain terkait poin-poin hukum yang tadi ku jelaskan, kalian bisa komen. Jadi jangan hanya dengerin dari pendapatku saja, barangkali kalian juga punya pemahaman pribadi. Itu saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.